Selamat berjumpa kembali di channel YouTube kami, Fisika Unsur Dinamis Tanpa Friksi. Ini adalah kuliah ke-8 dari Fisika Komputasi, sekaligus merupakan kuliah pertama untuk materi ujian akhir semester di jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, Jawa Tengah. Metode komputasi yang akan diuraikan pada kuliah kali ini adalah prinsip nilai dan vektor eigen untuk menyelesaikan fenomena fisika. Adapun capaian pembelajaran pada kuliah kali ini adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep nilai dan vektor eigen untuk menganalisis sistem fisika sederhana menggunakan MATLAB. Dari referensi utama pembelajaran fisika komputasi, materi nilai dan vektor eigen berada pada bab 8, halaman 103 sampai halaman 120. Keadaan eigen merupakan ungkapan operator, misal A, yang bekerja pada sebuah fungsi, misalkan psi, untuk menghasilkan sebuah nilai, misalkan alfa. Jadi pada persamaan ini kita lihat A bertindak sebagai operator, psi adalah fungsi eigen, dan alfa adalah nilai eigen. Jika diketahui ada dua keadaan eigen dengan operator yang sama, di sini kita ketahui operator A sama, tetapi fungsinya berbeda, yaitu psi dan pi. Jika alfa tidak sama dengan beta dan psi tidak sama dengan pi, artinya nilai eigen yang dihasilkan keduanya tidak sama, dan juga fungsi eigen yang digunakan juga tidak sama, maka kondisi ini disebut non-degenerate. Kondisi yang lain di mana alfa sama dengan beta, dalam hal ini kedua keadaan eigen tersebut mempunyai nilai eigen yang sama dan juga fungsi eigen yang sama, yaitu psi sama dengan pi, maka disebut keadaan degenerate. Penentuan nilai dan vektor eigen dapat dilakukan dengan beberapa metode komputasi. Dalam referensi utama pembelajaran kita, yaitu buku ajar Fisika Komputasi, dijelaskan dua macam metode penyelesaian nilai dan vektor eigen, yaitu metode Hamilton-Cayley dan metode Jacobi. Dalam channel YouTube yang durasinya sangat singkat ini, saya hanya akan menguraikan satu metode, yaitu metode Jacobi. Selanjutnya, saya akan menguraikan secara ringkas konsep dasar metode Jacobi. Metode Jacobi adalah metode penentuan nilai eigen sebuah matriks melalui proses diagonalisasi. Diagonalisasi dilakukan melalui proses transformasi similaritas. Bagian ini disebut bentuk umum transformasi similaritas. Langkah awal yang dilakukan dalam transformasi similaritas adalah menentukan nilai matriks A0, yaitu sama dengan matriks A. Langkah selanjutnya adalah penentuan matriks T1. Matriks ini ditentukan berdasarkan posisi min sinus theta. Secara umum, posisi min sinus theta tidak mungkin berada pada kolom pertama, karena
Jika diletakkan pada kolom pertama, maka kosinus theta pada baris pertama kolom pertama dan kosinus theta pada baris kedua kolom pertama tidak akan mempunyai posisi dalam matriks T1. Karena jika posisi min sinus theta diletakkan pada kolom pertama, baris pertama, mengakibatkan elemen matriks pada kolom pertama berada di luar matriks T1. Selanjutnya, semua nilai theta dalam matriks T1 ditentukan dengan formula 1/2 kali inverse tangen 2AIJ per 2II dikurang AJJ. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam rumus ini adalah indeks IJ yang menunjukkan posisi baris dan kolom di mana min sinus theta berada. Misal, min sinus theta berada pada baris pertama kolom kedua, maka 2AIJ diganti menjadi 2A12 kolom pertama dan kolom kedua. Dan nilai A di sini mengikuti nilai A yang ada di bagian atas, yaitu A11. Dan juga nilai A22 mengikuti indeks bagian belakang pada indeks A bagian atas, yaitu 2. Indeks ini menunjukkan elemen matriks. Misalkan A11 menunjukkan elemen matriks baris pertama kolom pertama. A22 elemen matriks baris kedua kolom kedua. Sedangkan A12 elemen matriks baris pertama kolom kedua. Selanjutnya, nilai theta yang diperoleh dari persamaan ini digunakan untuk menentukan elemen matriks T1 dengan cara menggunakan pada elemen matriks tersebut. Jadi, sekarang kita menentukan nilai kosinus theta berdasarkan nilai theta. Demikian juga min sinus theta berdasarkan nilai theta yang diperoleh dari formula ini. Demikian juga untuk elemen lainnya. Kemudian, matriks T1 ini ditransformasi menjadi matriks transpose, di mana baris dirubah menjadi kolom. Baris kedua juga dirubah menjadi kolom kedua. Baris ketiga dirubah menjadi kolom ketiga. Demikian juga baris Kn dirubah menjadi kolom Kn. Sampai pada prosedur ini, semua komponen yang dibutuhkan untuk menghitung nilai A1, yaitu A0, kemudian T1 transpose, dan T1 biasa digunakan pada persamaan ini, yaitu A1 sama dengan T1 transpose dikali A0 dikali T1, sehingga diperoleh nilai A1. Nilai A1 ini digunakan pada prosedur berikutnya, yaitu untuk menghitung A2. Nilai A2 ditentukan dengan prosedur yang sama untuk menghitung nilai A1. Selanjutnya, nilai A2 tersebut digunakan untuk menghitung matriks berikutnya sampai pada matriks AK. Demikianlah penjelasan lengkap mengenai metode Jacobi untuk menentukan nilai eigen dari sebuah matriks. Untuk memahami bagaimana metode Jacobi digunakan pada penentuan nilai eigen sebuah matriks, berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana metode Jacobi digunakan untuk menentukan
nilai eigen matriks A dengan dimensi 3 kali 3. Berikut ini adalah penjelasan prosedur penentuan nilai eigen dengan metode Jacobi. Di sini ada sebuah matriks A, ada juga formula umumnya, dan juga bentuk matriks transformasinya, yaitu matriks T. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa bentuk transformasi ditentukan berdasarkan posisi min sinus theta. Jika kita perhatikan matriks ini, maka dapat disimpulkan bahwa kemungkinan posisi minus theta hanya akan berada pada baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom ketiga, baris kedua kolom kedua, baris kedua kolom ketiga, dan baris ketiga kolom kedua, baris ketiga kolom ketiga. Artinya hanya ada 6 kemungkinan untuk menghitung nilai A, sehingga dapat dikatakan bahwa perhitungan nilai A hanya akan sampai pada A6. Langkah selanjutnya untuk menentukan elemen matriks T adalah menentukan nilai theta. Nilai theta ini dihitung berdasarkan posisi min sinus theta, yaitu berada pada baris pertama kolom kedua, sehingga di sini ditulis A12 dan bagian bawah mengikuti indeks A1 pertama dan A22 mengikuti indeks bagian kedua. Dari sini diperoleh nilai theta mendekati min 45 derajat. Nilai tersebut digunakan untuk menghitung cos theta, min sin theta, dan cos theta yang lainnya. Dari prosedur ini diperoleh nilai T1. Selanjutnya, untuk keperluan perhitungan A1 dibutuhkan T1 transverse. Sampai pada prosedur ini, semua komponen yang dibutuhkan untuk menghitung A1, yaitu T1 transverse, A0, dan T1 sudah didapatkan. Selanjutnya, nilai A1 dihitung berdasarkan rumus ini. Bagian ini adalah T1 transpose. Bagian ini adalah A0. Sedangkan bagian yang terakhir adalah T1. Hasil perkalian matriks ini adalah selanjutnya A1 ini akan digunakan untuk menghitung A2. Nilai A2 ditentukan berdasarkan nilai A1. Sedangkan nilai T2 ditentukan berdasarkan posisi min sinus theta. Dari sini nilai theta kemudian ditentukan dengan rumus yang sama seperti pada prosedur untuk menghitung A1. Di sini diperoleh nilai theta sama dengan minus 27,3677 derajat. Kemudian nilai theta ini digunakan untuk menentukan elemen T2. Sekarang elemen T2 sudah diperoleh. Selanjutnya, matriks T2 ini ditranspose untuk mendapatkan matriks
T2 transpose. Hingga pada prosedur ini, semua komponen yang akan digunakan untuk menghitung A2 sudah diperoleh, yaitu T2 transpose, A1, dan T2, sehingga A2 dapat dihitung seperti berikut. Bagian ini adalah nilai T2 transpose, nilai A1, dan nilai T2. Hasilnya adalah seperti berikut. Selanjutnya, nilai A2 ini akan digunakan untuk menghitung A3. Prosedur perhitungan A3 sama seperti prosedur perhitungan A2, di mana A2 yang diperoleh pada prosedur ini digunakan untuk menghitung A3. Demikian seterusnya sampai pada perhitungan A4 dan juga sampai pada AK. Untuk kasus ini, nilai K hanya sama dengan 6. Algoritma ini dapat diterapkan untuk nilai K sampai dengan N atau tak terhingga banyaknya sepanjang komputer masih mampu menghitung. Demikianlah penjelasan tentang metode Jacobi untuk menentukan nilai eigen dari sebuah matriks. Untuk memperdalam pemahaman Anda tentang metode Jacobi dan aplikasinya, mari kita simak tutorial dan pemrograman berikut. Persoalan nilai dan vektor eigen pada tutorial kali ini akan diterapkan pada sistem massa dan pegas seperti pada gambar. Sistem ini terdiri atas 4 buah pegas dan 3 massa. Gerak massa disimbolkan dengan Q. Persamaan gerak sistem ini adalah sebagai berikut. Di mana Q adalah sebuah fungsi ansat yang merupakan bentuk eksponensial. Jika diturunkan 2 kali terhadap waktu, maka diperoleh bentuk baru seperti berikut. Pembahasan lebih rinci tentang bagaimana persamaan gerak ini dibentuk dapat dipelajari pada mata kuliah mekanika. Selanjutnya, dengan menggunakan kedua fungsi coba ini pada persamaan gerak, akan diperoleh bentuk baru persamaan gerak untuk sistem massa dan pegas ini seperti berikut. Kemudian, nilai konstanta ditentukan berdasarkan persoalan yang ditinjau. Misal, di sini kita tentukan M dan K seperti berikut. Kondisi ini mengakibatkan persamaan gerak akan menjadi persamaan gerak yang terakhir dapat disederhanakan dalam bentuk persamaan seperti berikut, di mana mu dan ku berbentuk matriks yang akan ditentukan nilai dan vektor eigennya. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana program ini dijalankan. Kali ini, saya hanya akan menjelaskan bagian-bagian penting dari program yang telah tersedia. Yang pertama, kita lihat ada perintah for I sampai M, yaitu mulai dari 1 sampai berapa banyak M yang diinput.
Untuk kasus ini terdiri atas matriks 3 kali 3, sehingga M dan N yang diinput adalah 3. Kemudian nanti pengguna akan diminta untuk menginput elemen matriks pada jendela common window. Elemen matriks tersebut berdasarkan kasus sistem pegas yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian setelah matriks diinput, maka diperoleh matriks mu seperti ini. Langkah selanjutnya, pada program ini ada perintah untuk menginput matriks K berdasarkan elemen matriks Q pada persoalan sistem massa dan pegas, yaitu K1 sampai K3 dengan matriks K seperti ini. Salah satu perintah yang paling penting untuk menghitung nilai dan vektor eigen adalah perintah eig m, k kemudian action. Perintah ini berfungsi untuk menerjemahkan algoritma penentuan nilai dan vektor eigen yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu metode Jacobi. Dari sini akan diperoleh nilai eigen dan juga vektor eigen. Untuk memperdalam pemahaman Anda pada materi kali ini, saya akan memberikan soal latihan pemrograman. Tentukan besar simpangan masing-masing pegas dengan memanfaatkan nilai dan vektor eigen. Sistem ini terdiri atas 5 pegas, 4 massa, dan 4 key. Kembangkan konsep pada tutorial pemrograman yang telah dibahas sebelumnya untuk menyelesaikan fenomena dalam latihan pemrograman kali ini. Selamat bekerja, semoga Anda sukses menyelesaikan kasus dalam latihan pemrograman ini. Demikianlah perkuliahan kita kali ini melalui channel YouTube Fisika Unsur Dinamis Tanpa Friksi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan turn on notification. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.